Shalom Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita boleh kembali dipertemukan dalam persekutuan doa malam hari ini 8 Oktober 2020. Sebelum kita memulai persekutuan doa malam ini, saya ingin menginformasikan satu hal, yaitu setiap minggu pertama persekutuan doa malam kita akan dilaksanakan secara live melalui aplikasi Google Meet. Jadi di sana Bapak Ibu bisa menyapa satu sama lain dengan jemaat yang lain. Bapak Ibu juga bisa saling sharing, saling memberi kesaksian dan menguatkan satu sama lain secara live. Jadi nanti kami akan memberikan linknya melalui broadcast WA, dan Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Google Meet dan bisa join bersama-sama dalam persekutuan doa malam kami yang akan dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulan. Baik, itu saja informasinya. Mari kita bersatu hati, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam persekutuan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk setiap kami, untuk setiap pimpinan Tuhan. Hari lepas hari kami masih boleh berdiri pada saat ini di hadapan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa malam. Kami ingin mempersiapkan hati kami, kiranya Roh Kudus yang membantu kami, agar hati dan pikiran kami boleh fokus kepada Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap firman yang kami dengar boleh menguatkan, boleh menegur setiap kami untuk boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami ingin memulai persekutuan doa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya hari-hari yang kita lalui saat ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk setiap kita. Mungkin seringkali kita merasa khawatir, seringkali kita merasa gentar akan hari depan yang belum kita tahu. Tapi Bapak Ibu juga harus percaya bahwa kita memiliki seorang sahabat yang begitu setia, sahabat yang tak pernah meninggalkan kita, mau suka maupun duka. Siapa dia? Tentu namanya Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama menaikkan pujian ini. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati, kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita dengan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintah, khususnya para petinggi-petinggi, baik presiden maupun para menteri, yang memiliki kebijakan-kebijakan untuk boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam menentukan kebijakan dalam mengatasi setiap permasalahan di negeri ini. Khususnya dalam masa-masa COVID-19 ini, biar boleh segera selesai, biar setiap masyarakat boleh kembali dipulihkan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, kami berdoa untuk para jajaran menteri yang menjabat saat ini, biar kiranya Tuhan boleh memimpin setiap mereka, Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam menentukan setiap kebijakan-kebijakan yang boleh berdampak bagi masyarakat di Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis yang melayani di rumah sakit maupun di setiap tempat yang melayani COVID-19, biar boleh segera mereka diberi kekuatan, biar mereka boleh juga diberi hikmat dalam menangani penyakit COVID-19 ini. Kami berdoa, kami mengucapkan berkat untuk negara kami, bangsa Indonesia ini, biar kiranya Tuhan boleh jamah setiap warga negara di Indonesia ini, biar setiap tangan Tuhan boleh turun untuk setiap kami, memberkati setiap kami, memulihkan bangsa kami dan seluruh dunia ini dari wabah dan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan percaya Engkau Allah yang turut campur tangan dalam setiap hal, baik itu dalam hal pribadi kami maupun bahkan dalam hal ketatanegaraan di negeri ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk setiap jemaat GMI Genesaret dimanapun kita berada. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman setiap jemaat. Kita berdoa juga untuk setiap jemaat yang sedang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan. Biar kita Tuhan boleh turut campur tangan, memulihkan mereka, memberikan mereka kesehatan dan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Mari kita berdoa buka suara. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada, jemaat GMI Genesaret yang boleh Tuhan pimpin di rumah masing-masing saat ini. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, setiap mereka yang mungkin sedang kesulitan dalam pekerjaan, mereka yang mengalami pemberhentian kerja, kiranya Tuhan boleh berikan mereka hikmat untuk mengetahui jalan mana untuk boleh Tuhan berikan dalam mengatasi masalah ekonomi mereka. Berdoa juga Tuhan boleh bukakan jalan untuk setiap mereka yang merasa tidak ada jalan bagi permasalahan mereka, biar kiranya Tuhan boleh berikan mereka hikmat untuk boleh menentukan setiap solusi-solusi yang boleh berada di luar daripada pikiran mereka. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sedang sakit, boleh Tuhan memberikan pemulihan, biar tangan Tuhan yang boleh menjamah setiap mereka, bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap mereka. Tuhan juga cukupkan untuk setiap kebutuhan daripada jemaat-jemaat GMI Genesaret dimanapun kami berada, untuk kebutuhan dalam pengobatan maupun dalam rehabilitasi mereka dalam kesehatan. Berdoa juga untuk setiap jemaat dalam pertumbuhan iman mereka, kiranya boleh Tuhan memimpin, Tuhan boleh terus sertai setiap kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Yang terakhir, mari kita juga naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap doa-doa yang sudah terjawab, bagi setiap mereka yang sudah berhasil dalam pekerjaannya, setiap mereka yang sudah boleh Tuhan jawab doa-doa pribadinya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita secara pribadi. Mungkin pergumulan kita maupun yang belum terjawab juga mari kita doakan secara pribadi di waktu ini. Mari jemaat kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, inilah setiap pokok doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap hati kami, setiap doa kami jauh daripada apa yang sudah kami ucapkan. Kami percaya Tuhan, Kau tahu yang terbaik untuk setiap kami. Kami serahkan setiap doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan ajar kami untuk boleh memiliki hati yang terus berharap, terus melihat janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan ajar kami juga untuk boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Apapun musim kehidupan yang sedang kita lalui saat ini, percayalah bahwa ada satu pribadi yang tak pernah meninggalkan kita. Ada satu pribadi yang senantiasa selalu bersama kita melalui hari demi hari. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam sharing firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang untuk bersekutu doa di hari Kamis. Kita saat ini mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih di tengah kesulitan, di tengah banyaknya hal yang tidak terduga terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tetap ada, Engkau tetap sama, mengasihi, mencintai, terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati kami, agar hati kami boleh siap menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, menerangi hati kami, dan bila kami bukan cuma menjadi pendengar firman Tuhan saja, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, tema kita yang akan kita renungkan hari ini adalah doa Yabes. Mari kita membuka dari Alkitab kita dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Bagi saudara yang sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tapi saudara, ketika saya masih di asrama Saat gitu ya, sekarang kan lagi di Jakarta ya, beberapa teman di asrama itu mengucapkan selamat ulang tahun dengan menyanyikan lagu doa Yabes. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tahu gitu ya, lagu doa Yabes yang sebenarnya liriknya tuh diambil dari ayat 10 yang tadi kita baca. Bapak Saudara, saya percaya rekan-rekan saya ini ingin Tuhan memberkati orang yang sedang berulang tahun ini dengan berlimpah-limpah gitu ya, dengan kebaikan gitu ya, pokoknya yang baik-baik deh didoain waktu ulang tahun. Nah, saya pikir sah-sah saja ketika kita mendoakan agar Tuhan memberkati orang yang berulang tahun. Namun sayangnya ada beberapa kelompok saudara yang cukup ekstrim yang menjadikan lagu doa Yabes ini tuh seperti mantra gitu ya. Jadi mantra agar hidupnya kaya, Tuhan memberkati secara fisik, berkelimpahan, berdoa semoga Tuhan memperluas daerah, mungkin diartikan sebagai kekuasaan gitu ya. Banyak-macam gitu ya, nggak boleh sakit. Pokoknya kalau nyanyi lagu ini tuh kita yakin bahwa kita nggak bakal sakit, Tuhan akan melindungi dari semua masalah. Saudara, ini mirip ya sama ajaran teologi kemakmuran gitu. Yang tentu kita nggak setuju. So, pertanyaannya, boleh nggak sih kita berdoa atau menyanyikan doa Yabes ini? Mari kita merenungkan dan membaca lebih cermat Alkitab kita. Bapak Saudara, Yabes adalah seorang keturunan Yehuda. Yehuda itu adalah anak Yakub ya, anak Israel, salah satu suku Israel. Arti nama Yabes sendiri itu dijelaskan di ayat 9 yang tadi kita baca. Katakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, habis itu ini arti nama Yabes. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Jadi sederhananya nama Yabes adalah kesakitan. Gitu ya. Saudara bayangin kalau saudara dikasih nama, arti nama saudara itu kesakitan gitu. Ini bukankah hal yang tidak mengenakan gitu ya, nggak nyaman gitu. Kalau dipanggil Yabes gitu ya, artinya kesakitan gitu ya. Rasanya hidup tuh kok pahit gitu ya. Hidupnya identik dengan kesakitan. Itu yang ditanggung oleh Yabes dengan namanya. Dan nama pada zaman Israel bukan cuma keren-kerenan Bapak Saudara, tapi punya makna yang lebih dalam. Lalu saudara, kalau kita mau perhatikan lebih jauh, sebenarnya kata kesakitan di ayat 9 itu menggunakan kata yang sama dengan Kejadian 3 ayat 16. Di mana kita ingat
manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah mengutuk. Mengutuk siapa aja? Mengutuk laki-laki, mengutuk perempuan, dan mengutuk ulas ya. Nah, Allah mengutuk perempuan dengan kesakitan ketika mereka melahirkan anak. Jadi saudara, ketika kita membaca nama Yabes, nah artinya itu bukan cuma kesakitan biasa gitu ya. Kayak kita misalnya kalau nggak sengaja kena pisau itu kesakitan, tapi juga identik dengan kehidupan yang dikutuk Tuhan. Wah, Yabes dengan nama kesakitan itu juga adalah hidup yang dikutuk. Saudara, kalau kita hidup gitu ya dengan identitas kita yang sakit, terkutuk, bukankah wajar, saudara, kalau kita memilih jalur hidup yang buruk juga? Dari lahir saya emang terkutuk kok. Dari lahir saya juga sakit kok. Ngapain saya hidup baik-baik? Ya udah, ikutin aja. Hidup yang buruk aja. Atau membiarkan diri kita dikuasai oleh kepahitan, kesakitan yang menimpa kita. Namun saudara, Yabes memilih respon yang tepat. Kalau kita perhatikan ayat 10, ia datang pada Tuhan dan dia berdoa. Kira doanya seperti yang tadi kita sudah baca. Kiranya engkau memberkati aku. Kiranya engkau memperluas daerahku. Kiranya tangan Tuhan menyertai aku. Tangan Tuhan melindungi aku dari malapetaka. Dan ketika dia ditutup, kalimat terakhir adalah sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, yang dihadapi oleh Yabes rasa sakit, rasa kutuk yang dahsyat. Yabes memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup yang penuh dengan kepedihan, kesedihan itu, penuh kutuk itu, berubah menjadi kehidupan yang penuh berkat. Mengubah sakit menjadi sukacita. Sebab Tuhan mengerti penderitaan Yabes. Dan di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, Bapak Saudara, ayat 10 ditutup dengan kata, dan Allah mengabulkan permintaan Yabes itu. Wow. Dan seperti tidak cukup, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 9 kalimat pertama, itu adalah kesimpulan awal di dalam dua penggalan ayat ini, bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa, Bapak Saudara? Karena Tuhan memberkati hidup Yabes. Saudara, sampai penjelasan ini, saya mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, Bapak Saudara, 4 hari lalu kita semua mengalami kesedihan, rasa kaget, tidak percaya. Kenapa begitu cepat Tuhan memanggil ketua majelis kita, Ko Andri? Dia adalah seorang yang melayani Tuhan dengan setia. Kesaksian teman-teman pelayan, pengurus yang melayani bersama dia mengatakan, kalau pekerjaan nggak ada yang mau ngambil karena mungkin terlalu sulit, karena pekerjaan ini mungkin butuh effort lebih, Ko Andri adalah orang pertama yang akan maju dan memberi diri untuk saya akan kerjakan. Seorang yang penuh dedikasi melayani Tuhan, setia, memberikan hidupnya bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Di usia yang ke-35 tahun, masih sangat muda. Tuhan berkata, kembali padaku. Nah, saudara, ketika saya mendengar berita itu pagi harinya, di hari Minggu, hati saya hancur, bagi saudara. Saya tidak bisa menahan air mata saya karena saya kehilangan sosok pribadi yang begitu ramah, yang begitu welcome, yang nyapa saya pribadi waktu datang ke gereja, yang tetap menanyakan kabar saya ketika saya studi di Malang. Saya kehilangan Ko Andri. Dan mungkin Bapak Saudara, bagi Bapak Saudara yang terlibat jauh lebih dekat dengan Ko Andri, rasa sakit itu lebih Bapak Saudara alami secara mendalam.
Bukankah situasi ini cocok digambarkan dengan rasa sakit seperti yang Yabes alami? Ataupun Bapak Saudara, di tengah masa COVID ini yang tidak pasti, kita mungkin juga mengalami kesedihan ketika saudara kita, teman-teman kita yang terdampak COVID dan harus meregang nyawa karena penyakit ini. Bukankah itu rasa pahit dari realita yang harus kita hadapi? Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang bingung bagaimana harus bertahan hidup karena semua kondisi ekonomi turun habis-habisan, semua perdagangan kacau, tidak bisa produksi, tidak bisa distribusi, sulit di mana-mana. Dan mungkin kita bingung bagaimana harus bertahan hidup ke depannya. Saudara, bukankah ini adalah kesulitan yang real yang kita alami? Di momen ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk menaikkan doa Yabes. Ini bukan ngomong tentang Tuhan saya klaim berkat Tuhan, Tuhan saya mau menikmati kemakmuran di tengah kesulitan, Tuhan saya mau, saya kebal sama COVID. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah doa dengan jujur mengakui bahwa Tuhan kami sakit, Tuhan kami menderita, Tuhan kami kesulitan, tapi kami percaya Tuhan Engkau sanggup mengubah kesulitan menjadi berkat. Tuhan kami percaya bahwa Tuhan Engkau tetap pegang kontrol atas kehidupan kami. Tuhan, dan kami juga percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Di tengah segala kesulitan yang ada, Engkau peduli terhadap hidup kami. Ini doa Yabes, Bapak Saudara. Doa sebuah ungkapan iman bahwa Tuhan pegang kontrol atas realita kita. Dan Tuhan peduli atas setiap pergumulan kita. Kita diajak untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara, sebenarnya kalau kita baca baik-baik, kita juga mirip dengan Yabes. Kita mirip dengan Yabes dalam arti takdir kita seharusnya adalah kutukan. Kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan terkutuk. Kita adalah orang yang seharusnya menerima kematian sebab kita berdosa. Roma 6 ayat 23 berkata sebab upah dosa ialah maut. Dan kita layak untuk mendapatkan hukuman Tuhan. Itu bertanya bagaimana kita bisa lepas dari kutuk dosa ini? Karena bagi Tuhan kebaikan kita seperti kain kotor. Bagaimana kita bisa lepas dari kutuk dosa ini? Di dalam perjanjian baru ada satu orang keturunan Yehuda yang lain. Arti namanya adalah keselamatan. Dan dia juga berdoa kepada Allah. Mirip seperti Yabes. Dia berdoa agar dia dijauhkan dari cawan pahit, penuh penderitaan yang menanti dia sebentar lagi. Sebentar lagi dia akan menghadapi itu dan dia bermohon kepada Allah. Ya Bapa, ya Tuhan, kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku. Dan Bapak Saudara, keturunan Yehuda ini bukan orang berdosa. Ia tidak seharusnya terkutuk karena dosa. Sesungguhnya dia adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia yang punya bumi ini. Dia orang yang benar-benar pantas dimuliakan, lebih daripada semua orang yang ada di muka bumi. Tetapi Allah Bapa tidak mengabulkan doa keturunan Yehuda ini. Dia akhirnya harus mati, bergantung di atas kayu salib. Galatia 3:13 mengatakan, Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari kutuk dosa, dengan jalan menjadi kutuk menggantikan kita. Saya ulangi bagian ini. Galatia 3:13 mengatakan seperti ini. Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari kutuk dosa dengan jalan apa?
dengan jalan menjadi kutuk itu sendiri. Seorang yang harusnya tidak terkutuk, tapi terkutuk karena kita. Seorang yang benar, yang berdoa kepada Bapa agar dijauhkan dari kesakitan, tidak didengar doanya. Demi engkau dan saya. Tapi saudara, ini berkat terbesar. Hidup kita yang awalnya terkutuk, harusnya mati, diubah, dipulihkan. Dan sekarang kita bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Karena Kristus telah menanggung dosaku dan dosamu. Sekarang Bapak Saudara, kita menjadi milik Allah. Kita biji matanya. Kita kekasih Allah, kita anak-anak Allah. Kita dicintai dan dikasihi di dalam Kristus. Bahkan Bapak Saudara, Roma menjanjikan bahwa baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa, baik segala pedang, sakit penyakit, dan apapun yang ada di dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, inilah berkat terbesar Bapak Saudara, melebihi berkat fisik, melebihi apa yang bisa dunia ini tawarkan bagi kita. Kita kembali menjadi milik Allah, kita kembali disayangi. Saudara, jaminan akan keselamatan ini mengingatkan kita dan menguatkan kita juga untuk menghadapi akhir hidup kita. Sebelum kita berjumpa dengan Tuhan yang secara real, secara bertatap muka, kita dipanggil untuk dibentuk serupa dengan Kristus. Roh Kudus akan menolong kita untuk serupa dengan Kristus. Dan Bapak Saudara, kematian tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Karena kita adalah kekasih-kekasih Allah. Kita akan disambut Dia. Ada jaminan keselamatan bagi kita. Dan saya percaya Bapak Saudara, suatu hari nanti, ketika waktu kita tiba untuk bertemu kembali dengan Allah, kita akan berjumpa kembali dengan kawan negeri yang sudah mengalami sukacita, yang sudah mengalami rasa bahagia tinggal bersama Tuhan Yesus. Doa Yabes, Saudara, mengingatkan kita bahwa kita sudah menerima berkat terbesar, yaitu Yesus Kristus bagi hidup kita. Saya akan menutup Bapak Saudara dengan kembali mengingatkan kita tentang doa Yabes. Yang pertama Bapak Saudara, doa Yabes bukan doa untuk klaim berkat, tapi justru kita diajak untuk berdoa. Karena kita percaya ada Tuhan yang pegang kontrol atas setiap musim hidup kita, atas setiap segala masalah yang kita hadapi. Dan Dia peduli terhadap setiap masalah, pergumulan, rasa sakit, kepedihan yang kita alami. Allah peduli, Allah mengasihi kita. Yang kedua Bapak Saudara, kita bersyukur. Kita diajak untuk bersyukur di dalam doa. Karena Allah telah memberikan berkat terbesar bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan karena karya Kristus, kita sekarang menjadi milik Allah. Mari Bapak Saudara, kita melanjutkan hidup kita dengan satu kerinduan. Kita mau untuk terus bertumbuh, makin serupa dengan Kristus di dalam doa dan firman-Nya. Kiranya perenungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh merenungkan doa anak-Mu Yabes yang tengah segala kesakitannya belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan juga percaya bahwa Engkau pegang kontrol atas hidup kami. Dan karena Engkau juga peduli hidup kami. Dan biar kami juga terus ingat Tuhan bahwa hidup yang kami miliki sekarang adalah hidup yang berkemenangan. Karena Kristus telah memberi hidupnya bagi kami. Karena Kristus doanya tidak dengar supaya kami boleh beroleh keselamatan.
Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus dibentuk, terus diperbaharui, dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan, Engkau boleh menyambut kami dengan perkataan, baik sekali hamba-Ku yang setia. Marilah masuk di dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Izinkan kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.